kabar? Ketemu lagi sama saya dengan Dian. Kita di acara IG Live CBN di volume ke-14. Hari ini kita akan ngebahas apa coba? Ayo. Aku mau ngebahas terkait dengan Ramadan. Nah, soalnya kan Ramadan udah tinggal sebentar lagi ya. Kalau perkiraan sekitar sekarang itu udah hari ke berapa ya? Hari ke-28 kalau tidak salah saya. Jadi kurang lebih sekitar hari Kamis atau hari Rabu kalau misalnya memang hilalnya sudah terlihat, kita udah akan merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, ngomong-ngomong tentang Ramadan dan Lebaran, Ramadan itu kan identik dengan membersihkan dan menyucikan diri ya sebelum menyambut hari raya kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Di saat inilah kaum muslim di seluruh dunia akan berlomba-lomba untuk menyalurkan kebaikan. Nah, teman-teman pastinya udah banyak banget ngelihat udah menyalurkan zakatnya belum, zakat fitrah, zakat mal ataupun sedekah. Pasti semuanya banyak berlomba-lomba untuk berbuat baik selama bulan Ramadan ini. Nah, di Ramadan kedua dalam masa pandemi tentunya untuk keleluasaan kita untuk mendonasikan barang-barang sangatlah terbatas ya kan. Tapi dengan adanya internet, again balik lagi ke internet nih yang membantu kita selama periode pandemi ini, itu banyak sekali berperan besar. Itu semuanya pasti jadi lebih mudah. Saya nggak bilang bahwa jadi gampang banget semuanya, tapi pastinya jadi lebih mudah. Nah, satu lagi, kalau misalnya teman-teman yang mau bersedekah, pasti kebanyakan mayoritas tuh sedekahnya tuh dalam berupa uang tunai kan, atau misalnya dalam bentuk dana. Tapi banyak juga kita yang kalau kita belanja, kita memiliki barang-barang di rumah yang padahal udah gak kepake lagi nih, tapi masih berguna, masih bisa bermanfaat untuk pihak yang lain. Nah, kemana sih kalau misalnya kita bisa menyalurkannya? Di sini saya akan mengundang satu wadah untuk berdonasi barang dengan nama Donasi Barang. Nah, @donasi barang. Nah, teman-teman, kita akan ngobrol dengan salah satu co-foundernya, itu namanya Kang Ade. Itu yang dengan tagline-nya mereka itu sisa-sisa tidak selalu sia-sia. Oke, kita undang dulu Kang Ade sekarang ya. Sebentar lagi. Oh ya, buat teman-teman, buat kamu yang mau nanya-nanya, kita undang untuk bertanya langsung kepada Kang Ade di question box. Jadi question box itu ada di paling bawah yang ada tanda tanya. Ada tanda tanya ya. Kalau misalnya kalian yang bertanya di komen itu kita nggak akan nggak akan perhitungkan. Jadi di question box aja. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ade. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah semakin baik, semakin sukses, dan insya Allah semakin bahagia Mbak Dian. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Kang Ade sudah diganggu waktunya harusnya jam taraweh ini ya. Minta maaf. Iya, apa namanya? Jadi sekarang udah mau masuk detik-detik menuju Lebaran kan ya. Kira-kira ada rencana apa nih Kang Ade? Baik, seperti biasa ya, sebetulnya kalau bagi kaum muslimin sih ya terutama saya juga gitu kan karena muslim ya. Biasanya di momen-momen akhir Ramadan ini selain untuk siap-siap untuk mudik gitu kan, tapi di tahun ini ya 2 tahun ini kita dilarang untuk bepergian ataupun mudik karena memang anjuran pemerintah untuk mengurangi resiko dampak COVID-19. Nah, akhirnya Betul. saya memanfaatkan waktu ini ya bersama beberapa donatur atau sahabat donasi barang juga untuk momennya beres sebetulnya. Ini waktu yang tepat karena memang sedang di rumah, Mbak Dian. Itu mungkin. Wah, beres ya. Jadi biar lebarannya Beberes. rapi, bersih semuanya ya Kang Ade ya.
Iya, tentunya dengan beberes kan selain rumah menjadi nyaman, rapi, bersih, kita juga ketika menerima tamu, karena kan tahun ini tuh sebetulnya menurut saya sih adalah hikmah. Hikmahnya kenapa? Yang biasa tahun-tahun sebelumnya kita mudik dengan tetangga kita nggak pernah silaturahmi. Maksudnya ketika baru pada pulang, baru silaturahmi. Tapi di momen tahun ini menurut saya ini adalah hikmah yang besar, kita bisa silaturahmi langsung. Itu mungkin Mbak Dian. Betul. Iya, oke. Nah, kita ngomong-ngomongin ini kali ya, terkait dengan donasi barang. Nah, donasi barang ini bisa cerita nggak sih, Kang Ade, dari mana awal mulanya terkait dengan kegiatan donasi barang ini sendiri? Oh, baik. Sebetulnya sih donasi barang ini awal berdiri sih 2017. Jadi pada waktu itu memang sebelumnya saya kan di lembaga sosial namanya Cagar Foundation. Jadi di Cagar Foundation itu saya dulu diamanahkan menjadi seorang terapis atau guru bagi anak-anak autis. Kurang lebih Oh, dari oke. iya, kurang lebih dari 2009 saya menekuni di bidang autis. Sampai di 2013 kemudian saya ini sedikit cerita ya, Mbak Dian, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Kan, dong, kan kita di sini buat buat memang buat sharing kan, buat ya, cerita-cerita. baiklah. Jadi kan, ya singkat cerita, saya di 2013 akhirnya merasa pengen mengasah diri sih tentunya. Akhirnya saya melamar tetap di Cagar Foundation untuk menjadi sebuah fundraising, komunikasi dan fundraising. Kalau di perusahaan itu ibarat marketing ya. Jadi saya melakukan fundraising itu penggalangan dana untuk anak-anak spesial atau untuk membantu biaya pendidikan mereka. Seiring berjalannya waktu sampai di 2017 saya melihat sebuah program yang menurut saya sih cukup bagus untuk dikembangkan ya. Salah satunya adalah mengelola barang-barang bekas, Mbak Dian. Karena ini kalau dulu sih di 2017 ini masih sangat jarang ya. Kalau sekarang sih sudah banyak bermunculan. Akhirnya ya program ini sebetulnya sudah diinisiasi oleh kawan-kawan di Yayasan Cagar, namanya itu Berangkas Akhirat, barang bekas Hmm. untuk akhirat. Cuman Hmm. vakum ya dan tidak berjalan kalau menurut saya. Akhirnya saya melihat ketika silaturahmi ke rumah donatur, melihat di pojok sudut rumahnya itu banyak sekali barang yang tidak terpakai. Akhirnya saya sharing, Pak, itu barang dipakai tidak? Enggak Mas, emang Mas Ade bisa ngelola? Jika memang diberikan saya coba kelola Pak. Akhirnya saya cobalah dari situ di 2017 akhirnya saya mengembangkan namanya program sebar manfaat waktu itu. Karena Berangkas Akhirat kan cak pakum, saya coba merubah dengan nama sebar manfaat, sedekah barang bermanfaat. Akhirnya seiring berjalannya waktu, kenapa ini disebut menurut saya potensinya besar untuk membantu lembaga sosial, karena semua orang memiliki barang bekas, tidak hanya orang tua, kaum muda, anak-anak TK pun ini memiliki barang bekas. Menurut saya itu sangat sangat pas lah kalau dikembangkan. Itu mungkin bagian salah satu kenapa saya ingin mengembangkan program donasi barang. Oke, tapi kan sebenarnya kalau barang itu bukannya lebih apa ya, lebih ribet ya Kang ya. Maksudnya kan pasti harus dikurasi dulu. Terus lalu ya disortir lah ya, mungkin bukan dikurasi ya, disortir dulu terus nanti ada prosesnya. Bukannya apakah kan bukannya lebih mudah kalau misalnya bentuk kegiatannya itu adalah donasinya berupa dana gitu. Kenapa kenapa terpicunya oh iya ya kenapa donasi barang aja deh gitu loh. Nah, ini adalah salah satu ya. Menurut saya ini salah satu tantangan khususnya untuk diri saya dan mungkin ini juga menjadi salah satu tantangan untuk lembaga sosial. Jadi selamanya kita tidak mohon maaf ya ini tanda kutip tidak selamanya tangan di bawah gitu. Dalam artian kita tidak bisa selalu meminta uang terus ke donatur. Ternyata kita bisa usaha dalam hal membantu sesama. Contohnya donatur juga tertolong dengan adanya program donasi barang. Karena apa? Memang dari segi kerumitan rumit sekali karena yang didonasikan ini kan tidak satu item, misalkan pakaian semua, tidak Mbak Dian. Jadi yang kami dapatkan justru semua barang kami kelola. Nah itu memang kalau dari tingkat kerumitannya ada tingkatan tersendiri, contoh buku, pakaian. Nah cuman kami yang garis besarnya bahwa kenapa kami terjun di donasi barang dan kami memiliki kerumitan, itu adalah salah satu usaha supaya kami tidak istilahnya tangan di bawah, karena ini win-win solution ya, solusi untuk donatur dan solusi juga untuk lembaga sosial. Kalau saya sih memandangnya di situ. Jadi ini dibilang sejajar ya, jadi kami tidak meminta gitu kan. Justru donatur membutuhkan program kami pun membutuhkan kebaikan donatur, itu sih Mbak Dian. Oke, terus barang-barang yang sudah terkumpul itu disalurkannya kemana Kang Ade?
Nah, salah satunya memang kami concern di di Cagar Foundation ini kan tadi salah satunya adalah rumah autis. Kenapa concern terhadap rumah autis? Memang secara pengelolaan uangnya kami serahkan ke yayasan, ya ke Cagar Foundation. Nah, di donasi barang sendiri saya hanya diamanahkan menjadi sebuah penanggung jawab lah kalau dikatakan ya, karena memang kalau dibilang yang mengangkat donasi barang besar ya, saya juga tentunya dibantu oleh para tim. Nah, salah satu penerima manfaat yang paling utama itu adalah yayasan. Yayasan itu ya barang-barang yang sekiranya bisa dimanfaatkan oleh yayasan, rumah autis ataupun sekolah lainnya, maka kami akan prioritaskan. Setelah itu jika barang itu tidak bisa dimanfaatkan dalam artian ya kategori rongsok ya Mbak Dian ya. Kategori rongsok itu kami kumpulkan, terus kemudian kami jual biasanya per 2 minggu sekali atau per 1 bulan sekali. Banyak juga yang bertanya kepada saya ya tentunya, Kang Ade, kalau dijual sih apa bedanya dengan tukang rongsok gitu kan? Tukang rongsok juga melakukan seperti itu gitu kan. Cuman bedanya kalau tukang rongsok beli gitu, tapi kalau donasi barang ya dikasih. Nah ini konteksnya memang sangat berbeda karena kami mengedepankan asas manfaat. Balik lagi ini adalah asas manfaat. Kenapa asas manfaat? Ya kami mengelolanya itu bukan untuk kepentingan diri saya sendiri, bukan untuk kepentingan tim, bukan untuk kepentingan yayasan semata. Karena barang-barang yang sudah terkumpul, yang sudah dijual, yang sudah disortir, uangnya itu untuk membantu biaya pendidikan autis Mbak Dian. Jadi ya betul. Jadi ini yang mengatur sih lebihnya Cagar Foundation dalam hal ini. Jadi kami tidak berwenang untuk mempos-poskan uangnya itu. Jadi ini lebih di Cagar Foundation. Nah, selain itu barang yang masih layak pakai atau masih bagus, kami kirim ke daerah-daerah Mbak Dian. Jadi per 3 bulan sekali kami salurkan. Iya, kami saat ini sih sudah menjelajahi Jawa Barat tapi belum semua, hampir 10 kota, 10 desa ya atau daerah yang sangat-sangat terpencil yang sudah kami salurkan. Oh, menarik sekali. Menarik. So, jadi Jadi anak-anak autis ini adalah anak-anak yang menjadi anak asuhnya dari Yayasan Cagar ini, atau Betul. gimana? Jadi sebetulnya dulu itu Cagar Foundation ini berfokus terhadap anak-anak autis. Kenapa berfokus terhadap anak autis? Ini singkat cerita juga nih Mbak Dian ya. Karena memang kan ini konteksnya adalah konteks barang bekas kan. Tapi kenapa kami menjambung terhadap anak autis? Justru harapan terbesar di donasi barang, khususnya di kami di tim di lapangan, bahwa kami ingin melihat tidak hanya dari segi pendidikannya saja kami bantu terhadap anak autis. Jadi anak autis sendiri di kami itu ada sekitar 210 anak Mbak Dian. Jadi, Lokasinya di Jakarta? Lokasinya di Tangerang, Jakarta Utara, terus kemudian di Bogor ada 3, terus kemudian di Depok, Karawang, dan pusatnya di Bekasi. Oke. Nah, kenapa lebih berfokus terhadap anak autis gitu yayasan ini? Karena memang kami tidak tapi maksudnya gini, ketika yayasan-yayasan lain itu banyak sekali yang peduli terhadap katakanlah anak yatim itu sudah banyak banget gitu kan. Tapi terhadap anak autis ini masih sangat minim sekali, sehingga tidak ada wadah untuk istilah wadah ya untuk mewadahi mereka, karena mereka juga butuh pendidikan, butuh sosialisasi, dan butuh pekerjaan ke depannya gitu kan. Nah, kami ingin di donasi barang ini kenapa mengajak ke rumah autis atau melibatkan anak-anak autis tidak hanya dari segi pendidikan, tapi ke depannya di donasi barang ini kami ingin menyisipkan anak-anak autis ini untuk bisa berkarya. Karena mereka kan menyukai sesuatu hal yang diulang-ulang. Contoh untuk menyortir pakaian, kaos-kaos gitu, atau celana jeans itu kan cukup mudah ya untuk mereka. Wah, berarti teman-teman anak asuh ini juga membantu donasi barang untuk untuk melakukan penyaringan ataupun pendistribusiannya sendiri ya Pak ya? Iya betul Mbak Dian. Justru itu harapan terbesar. Karena apa? Karena di pemerintah sendiri kan kalau tidak salah hanya 1% untuk anak-anak insan berkemampuan khusus. Kami sebutnya insan ya, karena kalau sudah besar itu kan adalah individu yang siap bekerja, tapi bagi perusahaan itu kan sangat minim ya. Akhirnya kami ingin memberikan wadah untuk mereka. Wow, menarik sekali. Terus barang-barang yang diterima oleh donasi barang itu tuh apa aja sih Kang? Tipe-tipe barangnya, apakah baju, apakah barang elektronik, atau gimana tuh? Mungkin bisa dijelasin nggak? Baik.
Kalau untuk terkait barang sih sebetulnya ini menarik sekali ya, karena ya saya sampaikan tadi di awal Mbak Dian bahwa semua orang memiliki barang bekas, tidak hanya anak TK, remaja, orang tua, bahkan nenek-nenek pun memiliki barang bekas gitu kan. Kenapa kami lebih concern di situ? Ya kami juga semua barang, tadi saya sampaikan juga semua barang kami terima. Memang pada awal 2017 ketika donasi barang ini mulai berkembang ya atau mulai dikenal publik, kami semua barang itu tidak pernah kami stop. Ya contohnya furnitur dari bahan olimpik, terus kemudian kasur kapuk. Ternyata pada nyatanya di lapangan itu menjadi dampak juga bagi kami, sehingga furnitur berbahan olimpik saat ini kami tolak dulu karena dari segi manfaat belum bisa kami manfaatkan. Nah, barang-barang yang ada saat ini memang semua barang kami terima Mbak Dian, baik itu pakaian, terus kemudian tas, sepatu pun yang istilahnya sudah lepas bawahnya kami terima sebetulnya. Cuman kan saat ini masih terbatas, jadi kami tetap saring bahwa kami mengedepankan yang masih bisa dimanfaatkan kembali, dalam artian tidak dimanfaatkan dari segi nilai uang ya atau dijual, tapi jika memang sendal itu bisa dimanfaatkan, bisa dipakai, maka kami akan prioritaskan penjemputannya lebih ke situ. Oke, apa namanya, intinya jangan buang barang ya Bang, ya Kang ya. Iya. Jangan cuman karena buang barang bekas yang ancur-ancur, yang jelek-jelek dikasihin kayak cuman buang sampah ya Kang ya. Namanya juga iya, betul. yang harus bermanfaat kepada pihak yang kita berikan, bukan begitu Kang? Iya betul Mbak Dian, karena kenapa betul ya, seperti yang Mbak Dian sampaikan bahwa ketika kita ingin mendonasikan barang, kita kan bukan kami ya, maksudnya bukan kita, tapi dari pihak donatur juga inginnya itu bermanfaat kan, ingin bermanfaat dari Pasti. untuk sesama. Nah terkadang ya mohon maaf sekali, banyak juga donatur yang istilahnya tanda kutip ya, yang nitip buang sampah gitu. Tapi dalam konteks ini kami selalu tidak apa-apa kalau memang selagi kami membantu untuk masyarakat atau untuk donatur dalam hal pengurangan sampah. Toh kami juga tidak membantu donatur saja, tapi kami membantu Indonesia, bahkan dunia, untuk ekosistem yang tidak merusak gitu kan Mbak Dian. Jadi kami ya tetap harus dipilah sih tentunya gitu kan. Yang didahulukan itu ya yang layak atau yang masih bermanfaat gitu kan Mbak Dian. Oke, nah kan kalau di donasi barang yang satu nih yang menarik nih Kang nih, apalagi di masa pandemi sekarang ini kan pasti apa ya, biasanya nih ya kalau mungkin aku contoh ke aku sendiri aja ya, kalau saya mau mendonasikan barang-barang yang tidak terpakai tapi masih layak pakai, masih layak pakai gitu loh dari rumah saya, itu biasanya kendalanya adalah pengantaran gitu loh, kan biasanya kan dianterin ke satu base campnya atau apa segala macam gitu, itu amat sangat berkendala sih biasanya gitu, karena kan biasanya kalau kita mendonasikan barang itu nggak sedikit Kang gitu loh. Kalau baju pun biasanya paling paling nggak itu berapa kardus atau berkarung-karung gitu kan, yang ini biasanya udah dikumpulin dulu segala macam gitu kan. Nah, yang menurut aku cukup menarik adalah di donasi barang ini ada apa ya, service lah ya, kalau misalnya saya bisa sebutkan itu service penjemputan. Itu gimana sih Kang, bisa diceritain nggak apa namanya, kenapa bisa memutuskan oh iya ya kita bikin aja antar jemput nih, dan itu rutenya kemana aja gitu loh yang bisa dijemput, dan syarat-syaratnya seperti apa aja? Baik, terutama sih untuk ya untuk untuk yang paling banyak sih yang kami dapatkannya di donasi barang ini adalah hampir 80% itu adalah pakaian Mbak Dian. Jadi sebetulnya syaratnya sih cukup mudah, dengan mendonasikan 5 kardus dan maksimal penjemputan itu 50 kilo, maka kami akan jemput. Jadi syaratnya itu cukup mudah. Jadi contoh Mbak Dian, misalkan ada buku, terus kemudian ada laptop atau apa, maksudnya elektronik rusak, terus kemudian ada buku, tapi jumlahnya itu hanya 2 kardus. Tapi di sisi itu Mbak Dian ada misalkan kulkas rusak atau mati gitu, yang sudah diservis berkali-kali tapi tetap saja kendalanya rusak, tidak dingin gitu kan. Itu kan menjadi sayang juga gitu kan, kalau dibuang atau misalkan dijual juga tidak seberapa. Kenapa enggak kalau itu bisa didonasikan ke donasi barang. Nah, syaratnya itu dengan 5 kardus, baik itu pakaian atau buku dicampur misalkan, itu bisa kami jemput. Itu hanya satu syarat utama. Yang kedua, baju itu tidak sobek atau tidak kena luntur. Karena jujur kami di sini mencari asas manfaat yang kami kedepankan Mbak Dian. Kalau itu tidak ada manfaat untuk orang, ya untuk apa gitu?
ya kami membersihkan terus kami bantu buang gitu kan. Tapi kan manfaatnya untuk orang apa gitu Mbak Dian? Lebih ke situ sih. Ya kalau syarat Oke. sih dari segi jarak maksimal sih 50 kilo baru bisa kami penjemputan. Tapi kalau di atas 50 kilo stop. Dan kalau jemputan sih saat ini sudah di seluruh Jabodetabek sampai ke Bogor, terus Oh, kemudian iya bahkan ke daerah Cisauk ya, apa yang Tangerang itu yang di ujung itu kan ya. 51 kilo. Tapi ada salah satu donatur yang menurut saya adalah drop point ya. Jadi mohon doanya juga Mbak Dian, kedepannya itu kami ingin membuat drop point di seluruh kota, di Tangerang, Amin. iya di Depok, terus kemudian di Bogor. Kenapa kami ingin membuat drop point? Contoh Mbak Dian tadi, ketika ingin mendonasikan tapi hanya 2 kardus, itu kan syarat penjemputan 5 kardus. Tapi dengan adanya drop point, maka drop point itu akan sangat membantu si donatur. Dan kami juga ketika penjemputan tidak tanda kutip ya Mbak Dian, maksudnya cost operasional itu saat ini kan tidak bisa dipungkirin, itu bisa 500 sampai 600 ribu untuk biaya jemput, terutama tol dan bensin saat ini yang sangat mahal. Iya, betul betul. Nah, tapi tadi kan Kang Ade sebutin nih kalau misalnya elektronik barang rusak, kalau elektronik barang yang rusak itu tetap diterima, Kang? Ya, Kalau jadi kalau untuk berupa elektronik ya, barang ya, elektronik. kalau kalau untuk elektronik Median, jadi semua kondisi itu kami terima, baik dalam keadaan hancur sekalipun, ya kami terima. Lah kok Mas Ade diterima? Buat apa gitu kan? Pasti akan menjadi pertanyaan. Sebelum itu bertanya, saya sampaikan juga. Maksudnya, kenapa kami terima Mbak Dian sebetulnya? Jadi dari elektronik itu kami tidak dikelola dalam artian tim donasi barang ada tukang servisnya atau tim donasi barang ada tukang ngelepas-lepas ya. Kalau kami sih sebutnya pretelin ya, dari contoh owner di laptop itu. Tapi kami bekerja sama dengan mitra Mbak Dian. Ini untuk Oh, memudahkan. Iya, jadi untuk memudahkan tim donasi barang dan untuk memberikan sistem pemberdayaan untuk masyarakat. Jadi ya kenapa kami tidak kelola sendiri, padahal kami juga sanggup sebetulnya. Hanya melepas misalkan dari kulkas A dengan dari kulkas A. Contoh Mbak Dian mendonasikan kulkas 2 pintu. Kondisinya misalnya kompresornya rusak. Mbak Diana mendonasikan juga kulkas 2 pintu. Yang rusak adalah bodinya misalkan rusak. Nah, itu sebetulnya bisa dikanibal, kalau bahasa kami itu kanibal. Jadi ditukar mesinnya. Nah, nanti ketika dijual itu kondisinya bodinya bagus, terus kompresornya bagus dan itu siap pakai. Itu kayak dikerjasamakan dengan mitra Mbak Dian. Nah, kalau copotan ya yang istilahnya. copotan betul. Terus yang rusaknya dikemanain Mas Ade? Kalau rusaknya kami dikumpulkan by ini Mbak Dian, by jenis ya. Contoh panel semua, terus kemudian emberan-emberan semua. Kenapa itu dipisahkan? Supaya untuk memudahkan dan mengurai sampah. Karena itu sudah ada wadah-wadahnya tersendiri. Contoh untuk ember itu sudah ada pabriknya. Jadi kami itu membantu juga dalam hal pengelolaan sampah sebetulnya. Tapi tidak kami sendiri, maksudnya Wow. kami harus bermitra. Luar biasa, luar biasa. Wah, nggak nyangka loh, ternyata ternyata apa ya? Panjang sekali kan prosesnya ya Kang Ade. Tapi teman-teman dari Banyak. donasi barang tuh tetap berkomitmen untuk apa ya? Untuk terus menjalankan program ini gitu loh. Istilahnya itu hebat sekali. Aku pengen tahu berapa banyak sih sebenarnya apa ya orang yang bekerja atau mungkin volunteer, aku nggak tahu bisa sebutannya apa gitu loh, yang membantu di kelangsungan donasi program sedonasi barang ini. Baik. Sebetulnya ini cukup menarik sih Mbak Dian. Maksudnya dari segi, kan kami mengedepankan itu adalah selain asas manfaat adalah pemberdayaan. Kami ingin membuat wadah bagaimana wadah ini untuk memberikan pekerjaan bagi orang-orang yang menganggur Mbak Dian. Jujur, awal mula berdiri donasi barang ini kami di tim itu hanya berdua. Jadi waktu itu saya melakukan penjemputan sendiri, terus kemudian melakukan penyortiran sendiri. Seiring berjalannya waktu, tidak sanggup juga gitu kan. Apalagi dulu baru muncul, IG sih sebetulnya sudah muncul, tapi boomingnya itu kalau tidak salah 2015, 2016 gitu kan mulai naik trafficnya itu. Akhirnya kami coba Betul. membuat itu. Nah, dari situ juga, ini tidak bisa kepegang kalau hanya dilakukan oleh Superman aja gitu, maksudnya sendiri aja, ini harus super tim. Nah, alhamdulillah dari tahun ke tahun saat ini kami sudah menggandeng 18 tim. Jadi awalnya 2 orang, sekarang ada 18. Dari terutama sih dari orang-orang Sunda ya, dari pelosok-pelosok. Jadi mereka butuh pekerjaan, terus kemudian
mau bergabung di kami, kami cuma memiliki atau menerapkan 3 syarat saja sih Mbak Dian. Yang pertama itu mau belajar, yang kedua itu amanah, yang ketiga itu bisa dijadikan satu sebetulnya, yaitu selalu bergantung sama yang di atas. Karena balik lagi ini adalah konteks menolong orang ya Mbak Dian, gitu sih Mbak. Saat ini sih ada 18 orang yang tergabung di donasi barang dan itu ditempatkan di sektor masing-masing. Contoh untuk pakaian ada PJ-nya sendiri, terus kemudian untuk Oh, penyortiran buku ada PJ-nya sendiri. Iya, jadi tidak campur aduk. Contoh yang nyortir buku gabung juga di sortir baju, enggak. Jadi tersendiri dan uh, punya tim sendiri-sendiri Mbak Dian. Yang oh, tergabung sih oke. 18. Oke, terus kalau apa namanya, aku jadi lupa. Mau saking saking saya terpananya loh, saya jadi Oh, apa lupa mau nanya. siap siap. Oke. Apa kalau nggak salah kan baju ataupun sepatu atau perlengkapan diri lah ya, baju, sepatu atau aksesoris gitu kan ada yang dijual juga ya, Kang Ade ya kalau nggak salah ya. Dan itu tersebar di bagaimana sih apa ya sistem penjualannya menjualnya itu seperti apa? Apakah punya toko sendiri atau ada mitra atau gimana? Nah, untuk toko sendiri sebetulnya kami itu sebutnya kan toko berangkas, toko barang bekas. Tapi yang kami jual di situ lebih ke pakaian dan pecah belah Mbak Dian. Kenapa lebih berfokus terhadap 2 item ini? Karena yang saya sampaikan tadi di awal bahwa pakaian itu sangat banyak Mbak Dian. Jadi yang kami dapatkan itu 80%. Sehingga kami untuk sirkulasi pembuangannya itu keran penyalurannya itu harus diperbanyak. Balik lagi karena kami tujuannya itu adalah pemberdayaan dan asas manfaat, maka kami tidak bisa sendiri juga. Saya di tim donasi barang juga mendirikan sebuah toko, tapi menjualnya itu kalau dibilang asas manfaat adalah asas manfaat sedekah for sedekah kami sebutnya. Jadi kalau di Hmm. luaran itu baju second, contoh misalkan bermerek gitu kan, ada kan khusus toko bekas juga baju bekas Mbak Dian, itu menjualnya itu 50 sampai 100 ribu per item, per kaos gitu. Tapi kami di donasi barang, di toko berangkas, kami hanya menjual dengan harga 10 sampai 20 ribu. Lah kok murah banget, sayang banget gitu kan, kondisinya bagus, bermerek lagi. Nah, yang kami kedepankan adalah asas manfaat. Ternyata dengan toko satu kami tidak sanggup Mbak Dian karena rata-rata penjemputan per hari itu adalah 20 donatur. Jadi setiap Hmm. hari ini kami 20 donatur. Nah, sehingga tumpukan baju itu dalam 1 bulan atau 1 pekan lah paling simpel, 1 pekan itu bisa 2 sampai 5 truk Mbak Dian. Ini pendapatan baju dalam 1 pekan ya di donasi barang. Sehingga kami harus membuat sirkulasi bagaimana tidak mengendap di gudang donasi barang dan juga tidak menjadi dampak untuk masyarakat. Maksudnya dalam artian dampak ya kalau tidak bisa segera diproses kan donatur juga ingin manfaatnya segera gitu, ingin dirasakan manfaatnya segera. Akhirnya kami membuat kerjasama mitra dan pemberdayaan Mbak Dian. Jadi di donasi barang ini ya tadi kan ada rumah autis, ada sekitar 100 yang di yayasan itu ada sekitar 150 relawan. Nah, relawan ini kami rangkul yuk sisa waktu teman-teman yang sudah sisa waktu kerja, contoh mengajar dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dari jam 4 sore teman-teman di rumah autis ini menjual baju bekas Mbak Dian dan kemarin sampai ada yang menangis-nangis gitu. Terima kasih, maksudnya lebih dari segi membantu itu sudah membantu banget untuk biaya pendidikan mereka. Nah, itu kami terapkan uh, apa namanya? uh, uh, apa bagi hasil Mbak Dian. Jadi si pemberdayaan ini tidak perlu mengeluarkan modal dalam hal ini, tapi cukup mengambil baju dari donasi barang, terus kemudian dia jual. Nah, dari jual itu dikeluarkan dulu operasionalnya berapa, misalkan untuk makan dan biaya antar jemput atau ngambil, sisanya misalkan dari 1 juta itu 800 ribu. Nah, dari 800 ribu itu dibagi dua, 60 untuk pengelola tadi, yang 40-nya ke donasi barang. Lah kok Mas Ade lebih besar pengelola gitu kan, maksudnya tadi yang pemberdayaan, karena kan mereka juga dalam hal ini sudah membantu dalam hal sirkulasi, mengurangi sampah atau mengurangi beban yang sangat banyak baju. Itu sih Mbak Dian. Kami sekarang yang tergabung di mitra pemberdayaan itu ada sekitar 15 orang. Harapan kami sih 15 bisa seluruh Indonesia. Iya. berarti. Itu di daerah mana aja Kang Ade? Yang sudah ada tuh di daerah paling banyak sih Bekasi ya, karena jangkauannya kan kami baru di daerah Bekasi karena pusatnya juga donasi barang di Bekasi. Sekarang sih sudah ada di daerah Sunter, terus kemudian ada di Bogor
dan Tambun ya, Bekasi Ujung. Oke, itu thrifted items loh yang lagi hits loh sekarang loh. Barang-barang, membeli barang-barang second, barang-barang pre-love kalau kita sebutnya ya kan. Gitu apa Iya namanya, dapat betul. barang yang bagus tapi harganya sepersekiannya dari harga yang baru gitu. Dan mudah-mudahan ya dengan tujuan yang mulia, tujuan yang baik ya, Amin mudah-mudahan amin ya Allah. semakin ini ya, semakin berkembang juga, semakin maju. Oke. Terus mau Amin ya nanya nih, Allah. kan apa namanya, kalau saya kan tahu di awal tuh donasi barang itu dari Instagram gitu loh. Terus saya lihat ada websitenya juga gitu loh. Nah, seberapa besar sih peran digital lah ya istilahnya untuk pihak donasi barang? Apakah dari awal memang teman-teman donasi barang tuh udah menggunakan platform digital doang aja atau gimana, Kang Ade? Ya, kalau untuk platform digital menurut saya sih ini sangat sekarang ya dirasakan 3 tahun yang lalu. Kami kan donasi barang berjalan 4 tahun ya Mbak Dian. Jadi selama 3 tahun lalu kami coba concern di dunia digital, khususnya kami platformnya itu lebih di IG ya, di Instagram. Ternyata terapi kami itu dari tahun ke tahun itu ya dari hari ke hari itu meningkat Mbak Dian. Yang tadinya kami menjemput hanya 2 sampai 5 donatur per hari, ini dampak dari sosial media atau dari platform digital, itu kami sekarang antrian untuk penjemputan itu sampai bulan Juni sudah ada 200. Jadi mohon maaf nih. Wah, luar biasa, luar biasa. Ya, ini menyampaikan juga mohon maaf bagi para sahabat atau donatur yang sudah mengisi POM di bulan ini, kami tunda penjemputannya itu di bulan Juni karena saya sampaikan ya antrian ini sudah sampai 200 Mbak Dian. Ini menurut saya sih selain kami mengedepankan asas manfaat dan kami selalu terbuka kepada donatur, justru platform digital ini sangat membantu sekali Mbak Dian. Jujur rata-rata donatur yang mendapatkan informasi ini malah dari IG. Dan IG ini sekarang tidak hanya, maksudnya tidak ada batasan usia gitu kan. Sekarang semua anak-anak, remaja, bahkan orang tua pun sekarang sudah bermain di IG. Sehingga menurut kami ini adalah platform yang tepat untuk melakukan fundraising atau untuk melakukan marketing gitu kan. Dulu di awal-awal pembuatan donasi barang, pendirian donasi barang, saya ingat betul untuk mendapatkan donatur 2 sampai 5 donatur itu bermodalkan apa Mbak yang di pas saya jadi lupa ya, yang di print itu brosur ya, Sure. bermodalkan flyer kami sisipkan di rumah pintu-pintu perumahan-perumahan elit. Ternyata itu dampaknya kurang, beda dengan sosial media atau dengan platform digital. Itu sih Mbak, sangat mendukung sih dan sangat membantu menurut saya saat ini. Miminnya berapa banyak tuh Kang? Adminnya berapa banyak? Kalau admin, kalau aku gimana? Iya, pengalaman aku karena aku kan juga pernah mendonasikan barang di donasi barang ya gitu. Pengalaman aku soalnya tertata banget systemize gitu loh. Maksudnya dalam artian kita request itu kan masuknya ke WhatsApp ya, kalau nggak salah masuk ke WhatsApp, terus ada form segala macam dan itu selalu diupdate gitu loh, istilahnya diupdate. Oke, kita bisa jemputnya tanggal segini, mohon dikonfirmasi segala macam. Lalu sebelum penjemputan itu dikonfirmasikan lagi, lalu dan diinformasikan tidak memberikan tip juga ke driver dan juga ke connect-nya. Kalau misalkan memang mau memberikan uang cash atau gimana, dimasukkan ke dalam amplop atau bisa ditransfer dan informasikan ke adminnya segala macam. Setelah selesai juga, maksudnya kalau aku melihatnya ini jujur amat sangat profesional gitu loh berjalan ya. Makanya saya terima kasih sekali gitu dengan metode manajemennya yang dibikin oleh donasi barang gitu, karena istilahnya kita sebagai pendonasi merasa dihargai dalam tanda kutip, memang kita kan win-win solution ya Kang ya gitu. Saya karena kita mau merapikan rumah, membersihkan rumah atau segala macam dan banyak-banyak barang yang kita sudah tidak terpakai lagi tapi masih layak pakai, itu yang kita berikan. Dan juga dari donasi barang juga kan nanti akan mensortir dan memberikan kepada teman-teman yang memang membutuhkan gitu loh, seperti itu. Dan saya merasa
apa ya, happy sih sejujurnya gitu loh dengan pengalaman saya apa ya, mendonasikan barang melalui donasi barang gitu. Itu aku nggak tahu gimana sih, aku penasaran jujur. Gimana caranya Kang Ade atau teman-teman di donasi barang menerapkan hal-hal seperti itu gitu. Maksudnya itu kan nggak gampang ya Kang ya. Apa namanya untuk suatu perusahaan aja, maksudnya yang profit ya, perusahaan profit aja untuk apa ya, menerapkan satu satu apa ya kita sebutannya ya, um, Komitmen lah, apa bukan komitmen nih. itu corporate standar ya, SOP lah istilahnya. Oh SOP ya, SOP itu kan betul. nggak gampang. Apalagi ini adalah perusahaan bukan perusahaan malah yayasan non profit gitu yang tidak istilah tidak mementingkan profit, gitu, nggak mencari profit gitu, bahkan mau memberi gitu kan ke pihak yang membutuhkan gitu loh seperti itu. Itu gimana tuh Kang prosesnya tuh Ya. bisa mendapat orang-orang yang seperti ini gitu dengan SOP. Luar biasa. Ya, tentunya sih gini Mbak Dian, karena kan kami di satu sisi betul kan, kami ini adalah lembaga sosial dan kami juga di sini adalah layanan gitu. Bagaimana kami ini adalah pelayan. Saya selalu menyebut dalam diri saya ini, saya adalah pelayan. Jadi setiap orang yang meminta bantuan, saya harus melayani. Dan contoh, melayani itu kita ambil contoh pegawai hotel ya Mbak Dian. Pegawai hotel itu selain ramah gitu kan, mereka juga harus tanggung jawab dan tentunya harus belajar. Nah, admin di donasi barang ini sebetulnya kami tidak terlalu banyak sih, hanya by ini ya, maksudnya by sektor ya Mbak Dian. Jadi di IG ada adminnya sendiri, terus kemudian di WhatsApp juga ada adminnya sendiri, terus kemudian untuk merekap data, terus untuk merekap data barang yang didapatkan, karena kan itu kami juga harus laporkan ke yayasan. Jadi setiap 1 bulan sekali itu kami laporan bahwa barang yang didapatkan sekian, nominalnya sekian. Nah itu kami ada adminnya tersendiri. Nah kenapa kami menerapkan SOP itu? Ya balik lagi, kami adalah layanan. Bagaimana layanan ini yang menggunakan jasa kami ini nyaman gitu Mbak Dian. Dalam artian nyamannya itu satu, dari segi ketika kami penjemputan. Jika teman-teman ini tidak bisa menjelaskan program donasi barang atau misalkan kaku ya, contohnya ini untuk tim jemput dulu. Ini SOP yang sangat dasar menurut saya. Senyum dulu, sapa, senyum, terus kemudian ajak dulu donatur, kalau memang donatur berkenan diajak ngobrol, ajak ngobrol sebentar sambil menaikkan barang, dan itu apa namanya, kami juga memberikan contoh tanda terima gitu Mbak Dian. Nah, dalam menerapkan SOP itu sebetulnya kami ke teman-teman ini itu harus harus balik lagi ke poin 3 poin tadi. Mau belajar, jujur, ya jujur dan amanah gitu kan. Nah, tentunya ketika barang ini sudah dijemput, karena ini ketika dijemput pun barang ini kan mungkin Mbak Dian waktu itu diberikan tanda terima nggak Mbak Dian ya sama teman-teman tim jemput? Nah, Ada, itu ketika diberi bahkan ada bukti. Jadi setelah itu di WhatsApp gitu, apa nah buktinya ini sudah dijemput, sudah sampai dan sebagainya itu ada. Nah, itu sebetulnya kami menghindari, tanda kutip ya Mbak Dian, ada juga donatur-donatur atau sahabat-sahabat donasi barang yang masih meragukan sebetulnya. Di satu sisi betul terbantu dengan adanya kami, tapi di satu sisi juga benar nggak nih donasi barang ini apa sih? Ngelola terus dijual, saya juga bisa gitu misalkan, kayaknya nggak percaya nih orang-orangnya. Nah kenapa kami menerapkan SOP itu? Satu, ketika penjemputan itu ketika donatur merequest itu kami memberikan barang apa saja yang tidak diterima dan barang apa saja yang tidak diterima, bahkan kami menjelaskan secara detail di situ. Barang-barang itu kami kelola untuk ini, untuk ini, untuk ini. Terus kemudian jika ibu berminat, mangga silahkan, langsung kami berikan form Mbak Dian. Setelah mengisi form, mungkin dulu juga Mbak Dian ketika mengisi form langsung direspon cepat oleh si admin. Oh iya Mbak Dian, kami coba sesuaikan ya dengan jadwal atau waktu yang Mbak Dian request gitu. Tapi kalau memang waktunya pas, kami akan sesuai jadwal Mbak Dian. Tapi karena antrian banyak, maka kami alihkan paling lama 3 hari, paling cepat 3 hari, lamanya 1 pekan biasanya itu Mbak Dian. Nah selesai penjemputan, ketemu dengan Mbak Dian, itu adalah salah satu SOP ketika penjemputan harus foto Mbak Dian. Selain menyerahkan tanda terima ditandatangani oleh donatur, maka SOP selanjutnya adalah foto. Foto itu untuk apa Mbak Dian? Satu, untuk bukti ke penanggung jawab di donasi barang, yang kedua bukti ke yayasan. Nah setelah diterima barang, kemudian sampai di gudang, itu sebelum sortir foto lagi Mbak Dian sebetulnya. Jadi kami konfirmasi bahwa Mbak Dian
tadi kami menerima titipan amplop dari Mbak Dian, nominalnya sekian, jika berkenan boleh kami digunakan untuk operasional dan untuk tip. Atau misalkan Mbak Dian amanahnya untuk apa, supaya kami menjalankannya sesuai amanah. Nah, itu yang ingin kami terapkan ke regenerasi kami di donasi barang, bahwa balik lagi ini adalah amanah, maka amanah ini harus tetap dikedepankan dan layanan ini harus dibuat nyaman semaksimal mungkin kepada donatur yang memberikan barang, supaya terpercaya sih Mbak Dian. Itu mungkin Mbak Dian cukup jelas Oke. atau kurang? Cukup banget karena saya jujur saya sudah merasakan sendiri. Jadi saya yang tadi Kang Ade ceritain itu sebenarnya udah saya rasain gitu loh. Jadi bukan cuman speak Bombay aja sebenarnya gitu loh. Dan buat teman-teman yang mau berdonasi di donasi barang, ayo jangan ragu-ragu, jangan khawatir untuk semua yang kita donasikan itu pasti akan tersampaikan kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan. Amin. Baik ke teman-teman dari anak asuh teman-teman autis dan juga yang lain-lain. Oke. Terus nah, Kang, kan sekarang kalau tadi aku lihat tuh kebanyakan di Jabodetabek ya Kang ya, gitu loh. Di daerahnya Jabodetabek aja nih Kang. Kalau misalnya teman-teman nih yang di luar Jabodetabek pengen ikutan berdonasi gimana tuh Kang? Nah, ini sebetulnya kami tidak hanya di Jabodetabek sih Mbak Dian. Maksudnya untuk berdonasi ini kan semua orang juga ingin berdonasi gitu Mbak Dian. Contohnya yang paling sering itu adalah teman-teman atau sahabat donasi barang yang ada di daerah Bali, terus kemudian ada di daerah Bima. Kalau di Jawa Timur dan Jawa Tengah saya tidak bisa sebutkan karena memang sudah banyak banget Mbak Dian. Akhirnya teman-teman yang di luar daerah itu, Kang Ade bisa ada cabangnya nggak atau ada drop pointnya nggak di wilayah kami? Kami tinggalnya di Surabaya contoh. Oh Mbak, saat ini belum ada, next ke depan mungkin mohon doanya akan kami buka. Nah, ternyata donatur karena ingin berkeinginan untuk bajunya ini bisa disalurkan kembali atau bisa bermanfaat kembali. Contoh kalau menumpuk di lemari akan yang namanya baju selain kotor juga akan lapuk ya, akan menjadi debu, dan kita juga mungkin kalau sudah kotor dan lapuk diberikan ke orang tidak bisa bermanfaat gitu kan Mbak Diana. Nah, akhirnya banyak donatur yang dari luar daerah, bahkan sempat juga dari luar negeri Mbak Dian. Jadi kami sempat mendapatkan dari Taiwan dan Abu Dhabi. Itu kiriman sih menurut saya sih tidak sangat luar biasa ya. Saya juga tidak menyangka gitu, maksudnya kok dari sejauh itu negara jauh gitu kan, Abu Dhabi dan kalau Taiwan sih masih deket gitu kan, bisa mengirimkan gitu kan. Waktu itu sih saya foto dan saya langsung konfirmasi ke donaturnya, dan isinya sih pakaian dan mainan gitu Mbak Dian. Ya karena mayoritas kan 80% pakaian. Jadi teman-teman yang di luar Jabodetabek bisa mengirim juga kan ya Kang ya, bisa ke drop point-nya yang sudah ada di Instagram ya Kang ya, ininya informasinya. Iya betul. Next sih sebetulnya kalau untuk drop point di cabang-cabang atau di kota-kota terdekat atau kota-kota besar, kami next mungkin kami sedang digodok sih sebetulnya dari segi pengelolaan barangnya ini, karena kalau dijemput pun keluar contoh ke Surabaya itu membutuhkan kos yang sangat besar Mbak Dian, sehingga tidak etis kalau kami harus jemput ke sana. Maka kami harus membuat drop point. Nah, salah satu concern kami di tahun ini bahwa kami ingin membuka cabang-cabang atau drop point untuk memudahkan para donatur yang ada di luar Jabodetabek. Itu sih Mbak Dian. Oke, semoga segera tercapai Kang. Jadi teman-teman yang ini juga. Tapi jangan khawatir, kan bisa berdonasi dana juga ya Kang ya, selain donasi barang juga bisa kan ya Kang? Ya, kalau dana sih tentunya kan kami ada rekening khusus yayasan. Jadi tidak perlu khawatir nih sahabat atau teman-teman atau para donatur yang ada di Jabodetabek atau di luar Jabodetabek, jika ingin berkeinginan untuk mendonasikan uangnya atau sedikit rezekinya, itu ada pilihan di kami. Ada donasi pendidikan, ada donasi touring sedekah, ada juga donasi wakaf produktif. Jadi wakaf produktif ini kami kedepannya ingin ketika donatur donasi produktif itu, contoh Mbak Dian ada uang 1 juta, bisa Kang Ade saya mau sedekah produktif deh untuk pembukaan cabang donasi barang, maka itu kami akan kembangkan Mbak Dian. Jadi uangnya itu tidak habis untuk nyewa lahan contoh misalkan, tapi dari hasil donasi barang itu untuk bisa membuka lahan pekerjaan untuk orang lain, terus kemudian bisa membantu semakin banyak orang juga. Makanya kami sebut sedekah produktif. Nah, untuk berdonasi itu kami biasanya menawarkan
pendidikan, touring sedekah, dan pendidikan dan kesehatan, touring sedekah, dan terakhir adalah sedekah produktif. Ada Mbak Dian. Okay. Touring sedekah tuh maksudnya gimana tuh, Kang? Nah, touring sedekah itu sebetulnya kami lakukan per 3 bulan sekali ya Mbak Dian. Jadi ini adalah haknya mereka yang di luar daerah Mbak Dian. Jadi yang paling jauh saat ini kami kemarin ke Banten membutuhkan perjalanan itu sekitar 8-10 jam. Kami berangkat dari sini. Kenapa kami sebut touring sedekah? Karena kami konvoy Mbak Dian. Biasanya kami paling sedikit 5 mobil. Iya. Kalau orang mungkin touring, misalkan touring goes to Bima, misalnya aku touring goes to mana gitu kan. Kalau kami justru touring sedekah gitulah. Ada touringnya, ada sedekahnya. Kenapa? Supaya ada nilai manfaat yang kami berikan ke masyarakat. Ini touring sedekah ini sudah kami lakukan ke 10 kota, dan dari segi nilai manfaat atau orang yang merasakan manfaatnya dari touring sedekah itu sekitar 20 ribuan Mbak Dian. Jadi tidak hanya pakaian yang kami bawa, tidak hanya buku bekas atau buku baru yang kami bawa, tapi kami juga bawa sembako. Karena ini ya ada hak-hak orang daerah yang menurut kami, contoh baju di sini yang layak pakai itu tentunya tidak bisa diberikan oleh yang menurut orang Bekasi sudah tidak layak pakai, ternyata di daerah itu Mbak Dian itu bisa dijadikan untuk baju lebaran atau bahkan bisa untuk beribadah ke masjid. Saya juga akhirnya, ya Allah, kok baju seperti itu masih bisa dimanfaatkan, nilai manfaatnya bisa besar. Akhirnya kami terus melakukan kegiatan ini setiap 3 bulan sekali. Bahkan next besok itu kami memberangkatkan sekitar 6-8 mobil ke daerah Banjarnegara. Wow, mungkin Mbak Dian sekali. tertarik dan mau ikut, ayo. Menarik sih, menarik. Coba nanti kita ini cek di abis ini kali ya, kita ngobrol-ngobrol lagi untuk selanjutnya. Boleh, gimana. Siap, Aku jadi lupa nih, kan kita buat teman-teman yang menyaksikan, teman-teman boleh lo nanya, jangan terpana kayak saya nih. Saya juga terpana sama omongannya Kang Ade. Ternyata luas sekali gitu loh, skupnya dari donasi barang ini enggak sekedar kita nyumbangin barang gitu aja gitu, tapi memberikan juga lapangan pekerjaan juga, terus memberikan edukasi ke teman-teman berkebutuhan khusus atau teman-teman autis gitu, dan lain-lain gitu. Nah, mungkin saya buat teman-teman yang mau nanya itu bisa ya langsung di question box aja gitu. Nanti ini saya mau coba bacain dulu satu pertanyaan nih ya Kang ya. Ada nih. Oke. Dari Mardiana Widya. Ada nggak pengalaman menarik saat menjemput barang donasi? Nah, tuh menarik banget nih. Kira-kira gimana Kak? Ada nggak? Ya, pengalaman menarik sih menurut saya sih banyak ya Mbak Dian ya. Karena rata-rata yang kami alamin itu adalah sangat menarik ya. Jadi ketika kami contoh syarat itu kan tadi 5 kardus ya Mbak Dian. Ketika sampai rumah, contoh ke rumah Mbak Dian lagi nih, karena kan atau ke rumah Mbak Mardiana tadi ya. Ketika mendonasikan Mbak Mardiana ini hanya misalkan 5 kardus pakaian, tapi ketika penjemputan setelah sampai di lokasi Mbak Mardiana, kami menjelaskan program itu, menjelaskan bahwa program ini tidak hanya untuk dikelola dibagikan langsung untuk biaya pendidikan, bahwa kami juga kirim ke daerah-daerah. Oh ternyata dan kami jelaskan bahwa semua elektronik, semua kondisi kami terima. Nah, yang menariknya lagi, donatur biasanya Mbak Dian ketika sedang ngobrol tiba-tiba melihat ke sudut dapur misalkan, oh iya itu kulkas sudah rusak ya, bisa nggak Mas Ade, atau bisa nggak teman-teman, oh bisa Ibu. Nah itu yang sangat menarik biasanya, yang tadinya mendapatkan baju hanya pakaian gitu yang didonasikan, ternyata menarik lagi bisa ada tambahan kulkas gitu. Dari segi kos operasional juga itu bisa cukup membantu kan Mbak Dian. Atau misalkan ketika selesai memberikan baju dan tadi kulkas, tiba-tiba donatur ini nitip ya buat teman-teman misalkan, itu menarik. Tapi tunggu dulu Mbak Dian, ketika itu misalkan menarik menurut teman-teman, tapi teman-teman ini sangat-sangat spesial Mbak Dian. Maksudnya ketika mendapatkan uang tips, ini tidak dirasakan oleh si supir dan si kenek saja. Jadi biasanya kami bagi 60-40. 60-nya, contoh 100.000 paling mudah. Jadi 30 supir dan kenek, yang 40-nya dibagi tim yang ada di gudang. Ini menurut saya
jiwa sosial yang sangat-sangat dirasakan tidak hanya untuk masyarakat tapi untuk lingkup sendiri juga menerapkan seperti itu. Itu sih mungkin Mbak Dian yang menarik itu. Jadi ada donatur yang memberikan donasi tapi tidak disangka-sangka. Contoh misalkan mau baju tiba-tiba ada TV, ada handphone gitu. Itu mungkin. Tapi memang bisa ya Kang ya, misalkan lagi dijemput kan biasanya ada tuh apa yang mau didonasikan, berapa banyak tadi kata Kang Ade 5 kardus gitu. Terus tiba-tiba nambah gitu, itu bisa kan? Bisa Mbak Dian, dan memang itu kalau bisa sih menyampaikan informasinya itu contoh di hari ini gitu misalkan Mbak Dian, tepat di hari ini, dan biasanya tim admin itu sudah mengkonfirmasi untuk penjemputan hari ini ya Mbak Dian, itu tadi malam itu sudah mengkonfirmasi bahwa akan melakukan penjemputan di esok hari, jamnya jam sekian, supaya tepat, donatur juga tidak terganggu oleh aktivitasnya gitu kan, supaya donatur juga tepat. Nah, ketika sampai di donatur, tiba-tiba ada tambahan, maka si tim jemput ini biasanya meminta waktu 2-3 menit. Untuk apa? Untuk menyampaikan ke admin donasi barang, supaya menginformasikan di donatur selanjutnya itu barangnya besar-besar atau tidak. Untuk apa? Untuk menyesuaikan kendaraan Mbak Dian. Sebetulnya pada intinya sih bisa, tapi itu biasanya membutuhkan waktu untuk konfirmasi dulu ke admin supaya admin melihat, karena kan itu sudah ada di daftar ya Mbak Dian ya. Maka diinformasikan lagi ke tim jemput, oh next donatur-donatur selanjutnya barangnya tidak terlalu besar, jadi bisa diangkut saat ini juga. Itu bisa sih Mbak Dian. Oke. Dengan Terus kalau kita patungan juga bisa kan ya Kang? Maksudnya patungan dalam artian bertetangga nih, beberapa rumah kita kumpulin, baru kita panggil gitu supaya juga nggak terlalu sedikit juga gitu mungkin barang-barangnya untuk diambil, itu bisa kan ya Kang ya? Itu justru menurut saya sangat-sangat kami sangat senang sekali ya, karena itu salah satu kalau kami itu sebutnya drop point ya, mungkin kedepannya itu drop point, karena kami sudah melakukan ini di 3 perumahan besar Mbak Dian. Satu itu di Raples, Taman Raples Siak Cibubur, terus kemudian di Pamulang Indah Mbak Dian, yang terakhir itu di daerah Pik. Jadi ada 3 donatur ini. Namanya Bu Atik ya, beliau ini di Pamulang. Jadi Kang Ade tolong disediakan waktunya pekan depan tanggal sekian, jamnya jam sekian, dan 2 mobil kosong langsung ke tempat saya, nanti saya yang mengantarkan. Itu biasanya satu komplek itu bisa 2 mobil bahkan 3 mobil Mbak Dian. Itu bisa. Wow. Jadi khusus mobil khusus misalkan ke Mbak Dian langsung satu tempat tapi satu komplek. Oke. Sangat bisa Mbak. Iya. Oke. Biasanya ada waktu-waktu tertentu nggak sih Kang yang orang tiba-tiba jadi banyak gitu yang donasi, atau misalkan kalau misalnya bahasa ininya ada yang peak season, ada yang low seasonnya gitu. Itu biasanya waktu-waktu kapan sih yang paling rame gitu loh untuk orang-orang berdonasi barang? Kalau paling lama tentunya sih semua orang itu memahami ya, khususnya kaum muslimin ya Mbak Dian ya. Karena momentum paling ramai itu di bulan Ramadan. Contoh di bulan Ramadan kami ini yang biasanya di hari Sabtu, di hari Jumat dan Senin itu libur. Ini kami kemarin sangat-sangat kewalahan Mbak Dian, karena request yang masuk per bulan puasa ini atau bulan Ramadan ini bisa sekitar 400-an donatur dalam 1 bulan loh Mbak. Dan ini kalau kami membaginya per hari, kalau bulan Ramadan itu biasanya kami jemputnya itu hanya per mobil itu hanya 7, yang biasanya 10 kami turunkan 7, karena dari segi jalanan, terus kemudian yang kedua adalah teman-teman juga puasa gitu, yang ketiga puasa kan cukup menguras tenaga, sehingga kami batasi. Nah, momen yang paling besar itu memang di bulan Ramadan dan kenaikan kelas Mbak Dian. Jadi banyak iya. Baik itu sekolah ataupun atau perorangan, itu justru di momentumnya kenaikan sekolah. Kenapa? Karena biasanya barang-barang atau buku-buku bekasnya itu disumbangkan. Nah, buku bekasnya juga jangan salah Mbak Diana, di kami itu tidak langsung disobek, diputus. Misalkan buku tulis baru 1-2 lembar, justru kami sobek yang sudah tertulisnya, yang 3 lembarnya kami buang, yang belum tertulisnya kami kumpulkan dan kami bawa ke daerah Mbak Dian. Itu. Jadi nilai manfaatnya itu Mbak. Ya momentumnya sih dua waktu itu aja sih yang paling banyak. Oke, wow. Terus kalau bisa cerita nggak sih Kang, ada pengalaman yang paling mengharukan nggak sih untuk saat menyalurkan donasi ke pihak-pihak yang membutuhkan itu?
Terharu, justru kami sangat-sangat terharu itu paling sering ya Mbak Dian ya, ketika menyalurkan justru yang tadinya kami membawa sebuah kebahagiaan, kami berangkat dari Sydney ini jujur, start dari gudang itu kami bahagia, tapi setelah sampai lokasi kami sedih. Sedihnya kenapa? Tidak hanya dirasakan oleh saya, tapi dirasakan juga oleh tim. Karena yang kami bawa itu ketika sampai di lokasi, buku bekas itu sangat-sangat berebut Mbak Dian. Terus kemudian baju, yang namanya baju itu sampai berebut, sampai saling senggol. Ya Allah, sampai saya, ibu bapak punten, saya di sini bukan membagikan uang atau apa, jadi mohon bersabar karena baju saya bawa 2 mobil atau bawa 2 truk gitu biasa misalkan. Dan tetap Mbak Dian, yang namanya ya apa namanya menyalurkan itu ketika satu helai pakaian atau satu potong pakaian berebut, itu menurut kami ya Allah, kenapa nggak bawa yang lebih bagus ya gitu. Makanya kami ketika touring itu tidak hanya yang layak pakai, bahkan yang baju masih bagus, dan beberapa donatur juga akhirnya mengamanahkan, Mas Ade saya nitip baju nih harganya sekian, kalau dijual paling sekian, tapi kalau memang bisa dimanfaatkan untuk orang bisa dikasih mangga. Jadi next besok saya bawa harga baju itu, kami dari apa ya mereknya itu lupa, itu kami mendapatkan 600 piece dan kami sudah dibagikan juga ke para relawan warga sekitar. Itu sisanya ada sekitar 30-an 300-an itu kami bagikan ke daerah, harganya itu sekitar 300 sampai 400 ribu per satu kaos. Karena itu untuk ke luar negeri kan, untuk kirim ke luar, maksudnya jualnya itu akhirnya donatur mengamanahkan untuk langsung disalurkan. Nah, yang paling pilu itu ya itu sih Mbak Dian, ketika para penerima manfaat ini saling tarik dan saling senggol. Ini kami alami hampir setiap kami touring. Karena kami harusnya membawa yang terbaik gitu kan, tapi ya apa daya, yang kami bisa bawa ya apa adanya gitu Mbak Dian. Itu sih Mbak. Nah, itulah teman-teman, apa yang mungkin menurut kita adalah sisa-sisa belum tentu buat orang lain adalah sia-sia gitu loh. Bisa bermanfaat, baik itu berupa buku, pakaian, ataupun aduh, saya jadi terharu. Saya jadi nggak kuat. Apa namanya? Jadi mungkin ya diperhatikan juga teman-teman kalau misalkan kadang kan kita ada juga buat kita yang masa-masa kita konsumtif, kita beli barang, beli ini itu, tapi mungkin kita baru pakai 1 kali, 2 kali, atau bahkan kadang belum dipakai sama sekali gitu loh. Apa namanya, masih ada tagnya gitu loh, dan nggak pernah dipakai, yang udah entah kemana, udah kesimpan lagi, keganti lagi dengan yang baru dan yang lain segala macam gitu loh. Ya daripada apa namanya sia-sia gitu loh, barang-barang itu sia-sia nggak dipakai, menjadi jadi sarang tikus juga mungkin nanti jadinya ya kan. Apa namanya yuk gitu loh, sama-sama kita donasikan supaya teman-teman lain yang membutuhkan itu juga bisa merasakan bagaimana bisa memakai pakaian yang layak, yang baik gitu loh, yang bagus. Apa yang menurut kita mungkin nggak bagus, biasa aja gitu loh, tapi buat mereka itu adalah sesuatu yang istimewa gitu. Nah, mungkin kita udah mau masuk ke penghujung nih. Saya mau ini lagi ke Kang Ade. Kira-kira gimana? Apa sih yang menurut Kang Ade menjadi 3 alasan utama agar orang mau mendonasikan barangnya? Selain yang tadi mungkin saya sebutkan ya gitu loh. Gitu. Ya alasannya sih gini Mbak Dian ya, maksudnya tolong bagi sahabat-sahabat atau para donatur donasi barang, kenapa alasannya itu harus kuat dulu? Ya lihat dulu bahwa tim di donasi barang ini selalu terbuka Mbak Dian. Contohnya gini, ketika dalam hal penyortiran itu kami biasanya membutuhkan waktu 3 hari. Jadi kami ketika mendapatkan donasi, maka kami untuk batas penyortirannya itu 3 hari. Dan tidak disangka-sangka juga, terkadang kami kemarin itu menemukan contoh surat tanah, terus kemudian ini dalam hal berkas ya, surat tanah, terus kemudian menemukan juga cincin perhiasan, terus menemukan uang dolar gitu kan Mbak Dian. Terus yang terakhir itu kami kemarin menemukan BPKB. Nah biasanya kenapa itu 3 hari itu untuk mengkonfirmasi ke para donatur bahwa barang yang terbawa itu tentunya bukan milik kami dan ini harus kami kembalikan gitu. Ya namanya orang juga Mbak Dia, namanya manusia gitu kan. Terkadang nyimpen tuh supaya aman, terselip di mana gitu kan. Nah kami ingin menjaga hal itu bahwa yuk
alasannya kenapa harus ke donasi barang, karena kami ya sangat terbuka, dan kami insya Allah sih kalau dari segi amanah kami akan menerapkan amanah itu untuk menjadi sebuah alasan kenapa harus berdonasi barang. Yang kedua, toh teman-teman bahwa barang yang menurut tidak menurut apa betul Mbak Dian tadi, menurut teman-teman sudah tidak layak pakai, atau menurut teman-teman sudah kekecilan atau terlalu kebesaran gitu karena badannya sudah seksi atau apa gitu kan, Mbak Dian, ternyata itu bisa bermanfaat untuk orang, Mbak Dian. Contoh tadi, ketika kami memberikan baju layak pakai di daerah itu, menurut orang daerah itu kan menurut orang Bekasi itu sudah tidak layak pakai gitu kan, sudah norak, sudah ketinggalan zaman, sudah tidak matching lagi gitu kan. Tapi ketika di daerah, Mbak Dian, itu bisa digunakan untuk baju lebaran, Mbak Dian. Itu yang membuat kami ini harus tetap berjalan donasi barang ini. Karena apa? Tujuannya itu adalah membantu sesama. Nah, alasan yang terakhir, tolong teman-teman ketika mendonasikan untuk bisa memilah, Pak, memilah dan memilih. Karena balik lagi, barang yang kami dapatkan ini setiap hari itu 15 sampai 20 donatur, bahkan yang mengirim saja per hari hari ini, Mbak Dian, banyak donatur karena kami sudah libur. Hari ini tercatat sudah 15 donatur mengantarkan menggunakan mobil sendiri. Dan ya balik lagi, ketika kami tanya alasannya kenapa sih Pak harus didonasi barang? Donasi barang ini cukup transparan dalam hal pengelolaan, dan saya cukup menarik juga bahwa tidak hanya dapat terus langsung diberikan, tapi kami ada proses penyortiran gitu, Mbak Dian. Ini adalah alasan kenapa harus didonasi barang. Nah, yang terakhir mungkin ketika mendonasikan, tolong untuk bahan furnitur yang berbahan Olimpik kami tidak terima dulu, karena saat ini kami sih belum ada mitra yang bisa bekerja sama untuk mengelola hal bahan-bahan tersebut. Itu mungkin, Mbak Dian. Oke, terus mungkin bisa disebutkan Kang Ade bagaimana caranya untuk berdonasi melalui donasi barang. Mungkin tidak hanya barang ya, bisa juga yang tadi sedekah tadi dan sebagainya. Itu bisa diceritain mungkin? Ya, kalau alamatnya untuk berdonasi, kemana? Nomor telepon atau ada nomor rekening atau apa? ya, kalau untuk berdonasi sih sebetulnya cukup mudah ya, Mbak Dian. Jadi bisa di IG, melalui IG kami sih saat ini sudah ya patut bangga sih menurut kami. Bangganya itu karena ini adalah murni, maksudnya kami sudah mencapai 18 ribuan follower, dan itu kami tidak dan itu pun kami tidak beli, kami tidak mengemis-ngemis, tapi alhamdulillah para donatur ini atau para follower ini percaya dengan program donasi barang, sehingga ketika teman-teman ingin mendonasikan boleh melalui IG atau boleh melalui WhatsApp. Di WhatsApp-nya itu 0856 979 34 766, dan itu biasanya akan respon cepat, Mbak Dian. Nah, ketika tidak hanya melalui WhatsApp atau IG, kami juga ada wadahnya juga, yaitu platform di web. Di webnya itu donasibarang.org, tinggal searching, di situ bisa langsung input, dan itu ngelink ke WhatsApp. Supaya apa? Kami langsung link ke WhatsApp. Dulunya kami masukkan ke Google Form ya. Itu responnya lambat sehingga menumpuk dan tidak kejemput akhirnya. Tapi kami linkkan ke WhatsApp supaya lebih mudah dan lebih cepat untuk penanganan atau proses pelayanan kami terhadap donatur. Oke. 3 platform Nah, itu ini sih, Mbak ada Dian. yang nanya nih, kalau mau kirim boleh kan yang Kang Ade, katanya Puri punya. Ini boleh ya Kang ya? Pasti boleh dong. Masa nggak boleh ya kirim kirim Kalau barang? kirim, Mau kirim parcel lebaran juga boleh. boleh. Ya, kalau kirim sih Mbak Dian, sebetulnya kan setiap hari, dan kami tidak ada batasan. Maksudnya kalau untuk waktu sih kami cukup panjang ya, batasan waktunya itu mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Itu silakan bagi donatur atau para Gojek juga banyak juga sempat jam 9, jam 10 malam baru sampai. Ya mungkin saat ini kami hold dulu untuk pengiriman, karena kecuali yang JNE atau Gosen, karena ini kan biasanya kiriman langsung gitu kan, Mbak Dian ya. Tapi kalau untuk donatur, jika ingin langsung mengirim, mungkin setelah Lebaran ya, 2 hari setelah Lebaran baru bisa melakukan pengiriman langsung. Next setelah itu sih bebas, Mbak Dian. Kapan saja kami welcome. Ada liburnya nggak nih periode Lebaran nih Kang Ade? Nggak menerima pengiriman gitu atau tetap ada orang yang standby?
Kalau sebetulnya kami ada orang yang standby ya Mbak Dian ya. Jadi kami gantian. Jadi ada beberapa relawan yang ada di donasi barang ini adalah orang Betawi. Dalam artian orang Betawi, orang Bekasi gitu. Mereka tidak mudik gitu kan. Bedanya dari Tapi desa kan gitu kan, dari desa. Nah, ini memang ini gantian Mbak Dian. Jadi jika ada donatur yang memang harus mengirimkan karena ingin mengosongkan lemarinya atau ingin mengosongkan dapurnya untuk perabot, ya mangga kami selalu terbuka. Sebetulnya untuk libur itu per besok sampai 2 hari setelah Lebaran untuk libur pengiriman ya Mbak Dian. Kalau penjemputan balik lagi kami baru mulai di tanggal 18 Mei, tapi jika donatur yang baru mengisi per minggu ini sampai 3 minggu ke depan, maka itu akan penjemputan dialihkan ke Juni karena waiting listnya ini sudah mencapai 220 saya cek barusan juga udah 220 dan kami harus luar biasa. harus sesuai janji, harus tepat karena balik lagi kami adalah layanan, kami tidak mau mengecewakan donatur dan kami tidak ingin membuat membuat ribet karena kan donatur ini ingin mudah gitu. Kalau kaminya meribetkan kan kasihan juga gitu Mbak Dian, apalagi ini dalam hal konteks asas manfaat membantu sesama. Itu Mbak. Amin. Oke, terima kasih banyak. Kita udah lewat 1 jam ini ternyata dari jadwal yang sudah kita. Ini sudah lewat jauh nih lumayan, gitu loh. Makasih banyak. Saya cukup terpana dengan penjelasan dari Kang Ade dan mungkin karena yang saya tahu juga ini pertama kali donasi barang IG Live ya, gitu loh. Jadi mungkin bisa dari Kang Ade bisa menceritakan dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa semakin membukakan hati dan pikiran dari teman-teman melalui donasi barang. Tapi ya saya tidak hanya ini kan ke donasi barang aja ya, bisa ke yang lain. Tapi dengan kita menjelaskan apa komitmen dari donasi barang dan juga apa prinsip-prinsip dan juga SOP yang sudah diterapkan oleh teman-teman donasi barang itu mudah-mudahan bisa bisa membuka hati teman-teman bahwa ini nggak main-main loh gitu loh, ini nggak bohongan loh gitu loh, istilahnya memang tersalurkan dan ini ini membuka kalau saya sih lebih ke ya itu tadi saya bilang gitu, simbiosis mutualisme lah ya, win-win solution. Kita perlu merotasikan barang. Kalau misalnya orang bilang kan ada cara penyimpanan ala Marie Kondo gitu kan istilahnya, yang nggak usah banyak-banyak lah barang di rumah gitu loh. Ngapain sih nyimpen barang yang masih layak pakai, mendingan kita donasikan ke mereka yang memang membutuhkan gitu loh. Apakah nanti bisa kita akan berupa nanti disumbangkan, diberikan, ataukah nanti bentuknya ada tadi seperti Kang Ade bilang, kalau alat elektronik bisa dipretelin terus nanti bisa dijual dan uangnya bisa dimanfaatkan untuk teman-teman penerima yang membutuhkan dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman, saya dan teman-teman dari CBN ingin mengajak kalian untuk mengetuk hati kalian untuk berdonasi. Nggak cuma di bulan Ramadan ini atau bulan Syawal yang akan datang, tapi juga menjadikan itu donasi itu adalah atau menyumbang kepada teman-teman ataupun mereka yang membutuhkan itu menjadi bagian dari lifestyle kita, dari gaya hidup kita. Dan mudah-mudahan dengan adanya platform internet, platform digital yang sudah semakin mengembangkan donasi barang, semakin banyak juga orang-orang yang terketuk hatinya apakah mau menjadi drop point, menjadi mitra, ataupun mau menjadi volunteer, ataupun hanya mendonasikan barang ataupun dana yang kepada melalui donasi barang gitu. Oke, terima kasih banyak Kang Ade, terima kasih buat teman-teman donasi barang. Sama-sama Mbak Dian. Untuk kami sharing di sini, semoga kedepannya komitmen dan juga yang sudah dibikin oleh teman-teman donasi barang akan mendapatkan mendapatkan pahala ya. Aku nggak bisa ngomong. Ya Allah. Namanya Tuhan itu Maha tahu ya Kang Ade. Itu Tuhan itu paling tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita niat baik itu tidak akan pernah sia-sia. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Selamat menjalankan puasa dan selamat Idul Fitri buat teman-teman yang akan merayakannya dalam waktu beberapa hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita Waalaikumsalam. ya sama Kang Ade. Sampai ketemu semuanya. Ya, Sampai ketemu assalamualaikum Mbak. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Dian. Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Amin, amin. Thank you.